Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan sini perang. Kita akan membahas Perang Bubat, Sejarah Kelam Jawa Sunda, yang bersumber dari buku Sejarah Kelam Jawa Sunda, Cinta, Perang, dan Rekonsiliasi, karya Muhammad Muhyiddin. Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Citra Rasmi 1340 sampai 1357 merupakan putri kerajaan Sunda. Ia dijodohkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, yang sangat berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Akan tetapi, dalam tragedi Perang Bubat, dia melakukan bunuh diri. Dyah Pitaloka adalah putri raja yang memerintah di kerajaan Pajajaran, Pasundan, yang beribu kota di Pakuan. Sri Baduga Maharaja yang disebut juga Ratu Dewata. Kecantikannya benar-benar sempurna, dari ujung rambut hingga ke tumit kakinya. Ibarat sebuah mutiara, Dyah Pitaloka adalah mutiara murni yang belum tercampur sedikit pun dengan unsur logam apapun. Ibarat batu permata, dia adalah berlian asli yang telah digosok seorang yang ahli. Sehingga siapapun yang melihat sang putri, pastilah matanya akan terbelalak dan tidak akan habis kekagumannya pada putri istana yang cantik, jelita, ayu, dan manis itu. Dengan kualitas seperti ini, maka tidak semua laki-laki bisa menyentuhnya, apalagi memilihnya. Hanya pangeran atau raja yang layak untuk mendapatkannya. Karenanya, yang berani meminang sang putri itu pun jelas harus sang raja. Dan raja itu adalah Hayam Wuruk, yang ketika bertahta, wilayah kekuasaannya menghampar di seluruh Nusantara. Kecantikan Dyah Pitaloka yang sangat terkenal itu memang wajar, karena ibundanya, Nyai Laralisning, juga mempunyai kecantikan sempurna, laksana purnama yang menerangi alam raya. Maka, di samping menjadi pujaan bagi masyarakat luas, Putri Dyah Pitaloka menjadi tumpuan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah bangganya seorang raja yang mempunyai putri cantik yang menjadi pujaan manusia sejagat. Tentu kerajaan Sunda juga menjadi semakin terkenal berkat kecantikan putrinya itu. Kecantikan putri Dyah Pitaloka menggetarkan hati Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Dirinya kemudian luluh di hadapan putri kerajaan Sunda itu. Dari sinilah bisa juga diketahui bahwa seberapapun kuat kekuasaan seorang raja atau kaisar, dan seberapapun besar wilayah yang ia taklukkan, pada akhirnya ia juga tak berdaya di hadapan perempuan. Ketika Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit, dirinya memang masih muda dan belum memiliki pendamping hidup. Karenanya, dirinya perlu mencari istri sebagai permaisuri Majapahit. Istri seorang raja yang memimpin kerajaan besar tentu tidak boleh sembarang orang. Ia tentunya harus seorang putri. Itu pun bukan sembarang putri, melainkan putri yang memenuhi seluruh kriteria: cantik, pintar, terampil, berwibawa, pikirannya maju, dan sebagainya. Maka, tanpa menunggu lama, setelah yakin bahwa dirinya benar-benar mencintai Putri Dyah Pitaloka, maka dikirimlah utusan untuk menyampaikan keinginan Hayam Wuruk melamar Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri Majapahit. Orang yang diutus untuk menyampaikan lamaran Hayam Wuruk ke Raja Sunda itu adalah Pati Madu. Namun, atas nasihat Perdana Menterinya, Gajah Mada, dia minta agar pihak pengantin wanita yang datang ke Majapahit nanti, ketika rombongan kerajaan Sunda itu telah tiba di perbatasan yang telah ditentukan, pihak Majapahit akan menjemput calon mempelai putri. Tempat yang dimaksud itu adalah Lapangan Bubat, sebuah kawasan yang saat itu dikenal sebagai wilayah netral, karena wilayah itu tidak masuk ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit maupun kerajaan yang lain.
Pada zaman itu, tidak ada raja yang lebih besar dan termasyur daripada Prabu Hayam Wuruk. Karenanya, sudah selayaknya kalau pinangan Raja Majapahit ini diterima dengan hati gembira dan puas oleh Raja Dewata, Raja Kerajaan Sunda. Raja Hayam Wuruk terkenal cakap, gagah perwira, masih muda, dan belum mempunyai permaisuri pula. Maka, selain Raja Majapahit itu, siapa lagi orangnya yang lebih layak mendapatkan kehormatan untuk mengulurkan tangan memetik bunga puspita dari telatah Pajajaran tersebut? Maka, dengan girang hati, Ratu Dewata lalu menjamu utusan dari Majapahit itu. Kemudian ia memberi jawabannya dan mengabarkan kepada Prabu Hayam Wuruk bahwa selain pinangan itu diterima dan dianggap sebagai penghormatan besar sekali, Ratu Dewata Satria Gunung Kidul sendiri berkenan mengantar putrinya ke Majapahit dengan membawa berita gembira itu, dan tak lupa membawa serta pula hadiah-hadiah untuk sang Prabu. Seperti sudah disebutkan bahwa dalam acara pernikahan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk itu, justru pihak keluarga sang putri yang harus pergi ke Majapahit. Sang putri sendiri juga merasa gelisah karena tawaran tata cara pernikahan seperti itu sesungguhnya menyalahi Purbatisti, Purbajati, negeri Sunda, bahkan melanggar tradisi pernikahan yang berlaku di seluruh Dwi Pantara, di mana pernikahan dilakukan di kediaman atau negeri sang putri, dan pengantin prialah yang harus berkunjung ke pengantin perempuan. Namun ayahnya, entah sekedar menghibur atau karena sudah terlanjur menyetujui tawaran dari Majapahit itu, berusaha menenteramkan kegelisahan putrinya itu. Ayahandanya berdalih bahwa Sunda dan Majapahit berasal dari satu nenek moyang, tidak mungkin saling memusuhi. Kepergian rombongan kerajaan Sunda ke Majapahit itu juga dikisahkan dalam Kidung Sunda. Dikisahkan bahwa ketika rombongan dalam perjalanan menuju Majapahit sampai di pesisir Galuh, Raja Pajajaran Linggabuana berhenti dan termenung memandang laut yang berwarna merah, dan bersamaan dengan itu ada beberapa gagak yang melayang-layang di atas laut. Seketika itu juga Raja Pajajaran itu langsung mempunyai firasat bahwa pertanda ada sebuah malapetaka yang akan ia dan rombongannya hadapi dalam perjalanannya ke Majapahit itu. Namun, Raja Pajajaran itu tidak kendor niatnya untuk meneruskan perjalanannya ke Majapahit. Di dalam hatinya justru menyatakan bahwa dirinya akan pasrah sepenuhnya pada Dewata. Kalau memang firasat buruk itu benar-benar terjadi, maka ia anggap sebagai sebuah takdir. Dengan menyusuri sungai dari pedalaman Pajajaran, maka sampailah rombongan Sunda itu ke Bubat. Mendengar rombongan Sunda sudah sampai ke Bubat, maka Raja Hayam Wuruk langsung bersukaria. Tetapi Perdana Menteri Majapahit, Gajah Mada, justru merasa kecut dengan datangnya rombongan Sunda itu, karena dirinya sendirinya sebenarnya tidak setuju jika Raja Majapahit itu menikah dengan putri dari kerajaan Sunda tersebut. Di wilayah Bubat inilah rombongan Sunda mendirikan perkemahan untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Sesuai dengan perjanjian, mereka akan segera dijemput oleh Raja Majapahit dan rombongannya sebagai bentuk penyambutan. Namun, Raja Majapahit tidak bisa langsung menjemput tamunya dari Sunda tersebut, karena Gajah Mada segera memberikan usul kepada Prabu Hayam Wuruk untuk menunda dulu pertemuannya dengan Raja Sunda tersebut, dengan dalih untuk menjaga wibawa dan kebesaran Majapahit. Jangan sampai turun di hadapan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hayam Wuruk pun mengikuti dan mematuhi nasihat yang dikatakan oleh Perdana Menterinya itu. Sikap Hayam Wuruk yang menuruti nasihat Perdana Menterinya itu pun
terdengar oleh Raja Sunda. Maka Raja Sunda itu kemudian mengutus seorang utusan ke Majapahit untuk menemui Hayam Wuruk. Ketika rombongan utusan Raja Sunda ini sudah sampai di gerbang pintu istana Majapahit, Perdana Menteri Gajah Mada sedang melakukan rapat dengan para petinggi istana. Gajah Mada pun acuh tak acuh ketika melihat kedatangan rombongan utusan Raja Sunda itu. Bahkan Gajah Mada memberi teguran keras kepada para utusan Sunda itu dengan tuduhan para utusan Sunda itu tidak tahu tata krama. Maka terjadilah pertentangan sengit antara para utusan Sunda itu dengan para petinggi istana Majapahit karena teguran Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada pun menyindir bahwa Raja Sunda itu datang ke Majapahit tidak membawa sesembahan. Karenanya Gajah Mada juga menuntut supaya putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka, yang hendak dinikahkan dengan Hayam Wuruk itu harus dijadikan sebagai persembahan kepada Majapahit. Mendengar tuntutan dari Gajah Mada, maka rombongan delegasi kerajaan Sunda itu pun menolak keras. Karena sebagai persembahan, maka putri Dyah Pitaloka, kata Gajah Mada, tidak akan dijadikan sebagai permaisuri Hayam Wuruk Raja Majapahit, tetapi hanya sebagai selirnya. Mendengar tawaran itu, maka Raja Sunda Linggabuana pun marah dan menolak. Dirinya merasa dikhianati oleh Majapahit, sebab sesuai dengan perjanjian, kedua keluarga kerajaan itu akan melakukan pernikahan yang sebenarnya, sehingga putri Dyah Pitaloka itu statusnya bukan sebagai persembahan atau selir, melainkan sebagai permaisuri Hayam Wuruk. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Perdana Menteri Gajah Mada oleh utusan kerajaan Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Di tengah-tengah kebingungan karena pertentangan antara Gajah Mada versus utusan kerajaan Sunda itu, belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara, sebuah pasukan elit Majapahit, ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Raja Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Namun, sebagai kesatria Sunda dan demi mempertahankan kehormatan kerajaan Sunda, Linggabuana menolak tekanan Gajah Mada tersebut. Karena pertentangan itu tidak bisa dijembatani, maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara tentara Majapahit versus rombongan kerajaan Sunda. Pertempuran kedua belah pihak itu jelas tidak seimbang, sebab jumlah pasukan Sunda jauh lebih sedikit ketimbang pasukan Majapahit. Jumlah pengawal kerajaan Sunda yang ikut ke Majapahit saat itu diperkirakan hanya berjumlah kurang dari 100. Beberapa sumber menyebutkan hanya 97. Di sisi garda tentara di pihak Majapahit di bawah perintah Gajah Mada diperkirakan berjumlah beberapa ribu personil pasukan bersenjata lengkap dan terlatih. Sehingga jelas bahwa perang Bubat ini kemudian dimenangkan oleh Majapahit. Dalam kisahnya, para rombongan kerajaan Sunda itu dikepung di tengah alun-alun Bubat yang menjadi medan pertempuran Bubat. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa para pengawal Sunda beberapa kali berhasil mempertahankan lapangan itu dan mampu menyerang balik tentara Majapahit yang mengepung lapangan Bubat tersebut. Namun, di hari-hari berikutnya, karena kurangnya tenaga, perlawanan Sunda menjadi berkurang dan semakin kewalahan dalam menghadapi tentara Majapahit. Para kesatria Sunda itu menyatakan
bahwa diri mereka berani mati jika memang peperangan tidak terhindarkan untuk membela marwah kerajaan Sunda. Kemudian membangkitkan semangat perlawanan Raja Linggabuana terhadap tentara Majapahit. Para kesatria Sunda itu menyerang ke bagian selatan. Tentara Majapahit kemudian kocar-kacir akibat serangan itu. Namun serangan Sunda itu akhirnya kemudian berhasil dipatahkan oleh Majapahit. Meskipun menghadapi kematian yang sudah jelas ada di depan mata, para pengawal kerajaan Sunda atau bala mati masih terus menunjukkan keberanian luar biasa dan sikap kesatria hingga satu persatu dari mereka terbunuh di medan perang tersebut. Seluruh rombongan bangsawan Sunda itu terbantai habis dalam tragedi Perang Bubat. Jangan ada yang bergerak sebelum aba-aba dariku. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana. Para menteri, pejabat kerajaan, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda segenap pejabat kerajaan Sunda yang telah datang ke Majapahit akhirnya binasa di lapangan Bubat. Namun, dalam peperangan tersebut masih ada beberapa orang yang mati bukan karena dibunuh oleh tentara Majapahit, melainkan lebih karena bunuh diri. Putri Dyah Pitaloka sendiri dalam sejarahnya juga meninggal karena dirinya lebih memilih aksi bunuh diri dengan alasan untuk mempertahankan harga diri dan kesuciannya. Telah disebutkan di beberapa sumber bahwa Putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan bunuh diri sang putri itu konon diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri itu dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan bisa membela dan mempertahankan harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak karena kekalahannya perang. Sekian dari kami, Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Seni Perang.